Halo semuanya, kenalin nama saya Alma Evelinda Silalahi dari jurusan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang sudah saya review. Jurnal tersebut berjudul Security and the Law of the Sea in East Asia, Navigational Regimes and Exclusive Economic Zones, yang ditulis oleh Sam Beckman dan dipublish pada tahun 2005. Jadi saya akan bacakan sedikit mengenai pengantarnya. Terdapat benturan antar kepentingan antara negara pantai yang ingin memperluas dan memperketat yurisdiksi mereka di atas wilayah lautnya, namun di sisi lain negara-negara pengguna laut selain negara pantai berusaha untuk mempertahankan kebebasan maksimumnya dalam bidang pelayaran, penerbangan, maupun penelitian ilmiah. Sehingga karena hal tersebut terdapat banyak contoh konflik kepentingan semacam ini yang dapat ditemukan di perairan Asia Timur, dan konflik tersebut semakin jelas setelah adanya penerapan aturan pelayaran mengenai hak lintas damai, hak lintas transit, dan bagian jalur laut kepulauan dengan interpretasi hak dan tugas di zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Jadi jurnal ini akan mengidentifikasi mengenai permasalahan dan pertentangan di wilayah tersebut dengan kebebasan pelayaran dan penerbangan berlebih termasuk di ZEE, dan membahas beberapa insiden yang terjadi saat jurnal ini ditulis yang melibatkan masalah ini. Jadi jurnal ini diawali dengan Konvensi PBB 1982 mengenai hukum laut atau yang biasa kita sebut UNCLOS, dan hukum kebiasaan internasional mengidentifikasi 3 aturan pelayaran yang berbeda. Yang pertama, hak lintas damai berlaku untuk laut teritorial dan perairan kepulauan. Yang kedua, hak lintas transit melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Dan yang ketiga, jalur lintas kepulauan melewati perairan kepulauan. Jadi kita akan bahas yang pertama, hak lintas damai. Setiap negara pada dasarnya memiliki hak untuk berlayar di laut teritorialnya, ZEE, laut lepas, dan laut teritorial milik negara lain. Namun dalam hal ini berhubungan dengan hak untuk berlayar di laut teritorial milik negara lain yang diatur dalam UNCLOS 1982 pada pasal 17 mengenai lintas damai, yaitu dengan tunduk pada ketentuan konvensi ini, kapal semua negara, baik negara berpantai ataupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Jadi hak lintas damai ini merupakan yang paling ketat ya aturan pelayarannya. Banyak negara yang menganggap kewajiban untuk mengizinkan kapal asing menggunakan hak lintas damai dan melalui laut teritorial mereka sebagai pembatasan yang signifikan terhadap kedaulatan mereka, dan bahkan ada yang menganggap bahwa hal ini merupakan ancaman terhadap keamanan nasional mereka. Sedangkan di sisi lain, dilihat dari sudut pandang negara-negara pengguna yang tidak mempunyai pantai ataupun negara tak berpantai, hak lintas damai ini walaupun secara teori dapat diterima secara umum, namun mereka merasa bahwa masih ada pembatasan-pembatasan dari negara pantai, sehingga negara-negara yang lain tersebut merasa dengan adanya pembatasan terhadap hak mereka untuk berlayar bebas akhirnya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, politik, dan bahkan kepentingan militer mereka. Selanjutnya ada hak lintas transit. Berbeda dengan hak lintas damai, untuk lintas transit tidak ada pembedaan pengadaan berdasarkan jenis kapal. Demikian juga tidak terdapat persyaratan-persyaratan untuk pelaksanaan lintas itu sendiri maupun kewajiban untuk meminta izin ataupun pemberitahuan terlebih dahulu. Hak lintas jalur transit memberikan hak kepada semua kapal dan pesawat udara untuk melakukan perjalanan melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional dalam mood normal mereka, di bawah atau di atas air. Nah, aturan hak lintas transit ini berarti bahwa pelayaran tidak diatur oleh aturan hukum perihal lintas damai, tetapi diatur oleh aturan yang lebih terbuka terhadap pelayaran. Di bawah aturan hak lintas transit ini dapat
temukan kebebasan pelayaran maupun kebebasan penerbangan bagi kapal dan pesawat udara. Namun, hal tersebut hanya dilakukan semata-mata untuk tujuan transit yang terus-menerus langsung dan secepat mungkin saat melintasi atau terbang di atas selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Sementara itu, yurisdiksi negara pantai dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982, walaupun negara pantai masih dimungkinkan untuk memiliki kontrol atas pelayaran. Yang selanjutnya adalah hak lintas alur kepulauan. Hak lintas alur kepulauan berarti pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan dengan cara yang normal untuk melakukan transit yang terus-menerus langsung dan secepat mungkin. Namun pengertian cara yang normal ini masih belum diatur di UNCLOS 1982, dan hak lintas alur laut kepulauan ini terdapat dalam pasal 53 ayat 1 UNCLOS 1982. Jadi dengan adanya dua negara terbesar dan paling vokal sebagai negara kepulauan di Asia Timur, negara kepulauan menjalankan kedaulatan penuh atas perairan kepulauan yang hanya memenuhi syarat dari aturan hak lintas alur kepulauan yang memungkinkan kapal dan pesawat udara dari semua negara berhak untuk transit terus-menerus cepat dan tidak terhalang melalui perairan kepulauan di sepanjang jalur laut yang dapat ditunjuk oleh negara kepulauan. Jadi di luar jalur laut ini, kapal dari semua negara hanya memiliki hak lintas damai saja, dan di sana tidak berhak untuk melakukan penerbangan di atas wilayah negara kepulauan. Selanjutnya, zona ekonomi eksklusif. Jadi definisi ZEE ini terdapat dalam pasal 55 dan 57 Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai suatu wilayah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial diukur yang sejauh 200 mil yang tidak diukur dari batas terluar dari laut teritorial. Namun dalam pelaksanaan hak-hak terhadap kedua wilayah tersebut berbeda. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh terhadap laut teritorial, tetapi diukur dari garis pangkal laut teritorial di luar laut teritorial, tetapi berbatasan dengannya. Sedangkan untuk ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak-hak berdaulat atas ZEE untuk tujuan eksploitasi, eksplorasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati maupun non-hayati. Nah, selanjutnya adalah kesimpulannya. Jadi sejak UNCLOS 1982 ini mulai berlaku pada tahun 1994, menjadi jelas bahwa hak-hak pelayaran dan kebebasan dalam hukum laut yang baru tidak sebaik yang diharapkan oleh para perancang UNCLOS 1982 ini. Meskipun terdapat sejarah panjang pada kebebasan pelayaran dan upaya yang dilakukan dalam UNCLOS 1982 untuk menjaga kebebasan yang dahulu, namun negara-negara pantai, khususnya di Asia Timur, pada akhirnya memperkenalkan aturan-aturan baru yang pada akhirnya banyak membatasi hak dan kebebasan pelayaran di perairan yang berdekatan dengan negara mereka. Dan benturan mengenai kepentingan dasar dengan hukum laut masih seputar mengenai bagaimana kontrol negara pantai dan bagaimana kebebasan hak-hak yang dicari oleh negara-negara pengguna laut. Walaupun ada susunan aturan untuk memperbaiki perbedaan-perbedaan yang disediakan oleh UNCLOS 1982 ini, masih ada jalan yang tak terhindarkan dalam hal kontrol negara pantai yang terlalu besar dalam wilayah lautnya. Jadi sebenarnya overall saya setuju dengan apa yang ada dalam jurnal yang telah saya analisis, dikarenakan masih banyak perbatasan laut yang masih belum disepakati dan kurang jelasnya pengaturan dalam UNCLOS 1982, misalnya penjelasan mengenai gimana sih cara yang normal itu, dan pada akhirnya menimbulkan rawan konflik dengan negara lain dan kaburnya jalur lintas laut bagi negara maritim dan negara pengguna. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang salah maupun kurang jelas. Terima kasih.